warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak saleh salihah, bagaimana kabarmu hari ini? Baik kan? Tentu masih semangat belajar di rumah bersama Bunda. Hari ini Bunda Wiwi akan bercerita tentang sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama. Pada zaman dahulu, sebelum abad 11 Masehi, terdapat 9 orang yang mengajarkan agama Islam di Indonesia. 9 orang tersebut dijuluki masyarakat kita Wali Songo, yang artinya 9 wali. Karena jasa Wali Songo itu, agama Islam terkenal di negara Indonesia. Setelah periode Wali Songo berakhir, kemudian dilanjutkan oleh beberapa kiai yang berasal dari daerah di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah Kiai Khalil Bangkalan, di mana beliau mempunyai murid yang bernama Kiai Maksum dan Kiai Hashim As'ari. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Bisri Samsuri beserta kiai-kiai lainnya. Setelah beberapa lama menuntut ilmu di Bangkalan, para kiai tersebut kemudian melanjutkan menuntut ilmu di berbagai pesantren di Indonesia. Hingga akhirnya para kiai tersebut berguru kepada Kiai Haji Hashim As'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Setelah beberapa tahun menuntut ilmu di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, kemudian para kiai tersebut memohon izin kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk menuntut ilmu di Mekah. Kiai, kami mohon izin dan doa restu Kiai untuk melanjutkan menuntut ilmu di Mekah. Baiklah, pergilah kamu dan tuntutlah ilmu di sana sebaik mungkin. Ketika para kiai tersebut belajar di Mekah, tanpa disangka-sangka, pada tahun 1914 Masehi terjadilah Perang Dunia Kedua yang mengharuskan para kiai harus segera kembali ke tanah air. Setelah kembali ke tanah air, kemudian para kiai tersebut mendiskusikan bagaimana caranya negara Indonesia kembali aman. Hingga akhirnya atas ide Kiai Haji Wahab Hasbullah terbentuklah gerakan-gerakan yang bertujuan meningkatkan kebangkitan tanah air dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Gerakan tersebut dinamakan Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Tujjar. Selain itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah juga mendirikan gerakan yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan pendidikan di Indonesia. Gerakan tersebut dinamakan Taswirul Afkar. Setelah gerakan-gerakan tersebut berjalan selama 6 tahun, hingga pada tahun 1924 Masehi, kondisi tanah air kembali gaduh pasca pergantian Raja Saudi, yang mana ia memiliki pandangan yang berbeda dengan umat Islam lainnya di Hijaz. Mendengar hal itu, para kiai di Indonesia tidak tinggal diam. Mereka membentuk suatu komite yang dinamakan Komite Hijaz, yang bertugas untuk menyampaikan protes kepada Raja Arab Saudi. Setelah melalui perjuangan yang sangat berat dan perjalanan yang sangat panjang, akhirnya para ulama tersebut mendirikan suatu organisasi yang dinamakan Nahdlatul Ulama, yang artinya kebangkitan ulama. Organisasi tersebut didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, yang mana organisasi tersebut dipelopori oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah
dengan para kiai lainnya yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah 1 tahun terbentuk, tepatnya menjelang muktamar kedua, Kiai Hasyim Asy'ari mengutus Kiai Ridwan Abdullah untuk membuat lambang organisasi Nahdlatul Ulama, hingga tercipta sebuah lambang Nahdlatul Ulama yang bergambarkan bola dunia yang dikelilingi 9 bintang dan tali penyambung serta tulisan Nahdlatul Ulama dalam bentuk tulisan Arab. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor utama berdirinya NU adalah untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan organisasi tersebut dibentuk untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari kekuasaan penjajah. Demikianlah tadi cerita singkat tentang sejarah berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Semoga dengan cerita tersebut dapat menambah wawasan dan kita selaku generasi muda tidak melupakan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dan tetap berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.